Di usia 20-an kayak aku yang sebentar lagi akan memasuki usia 25 tahun, sering banget dihadapin sama tekanan atau pressure untuk bisa men-checklist hal-hal yang kita harus lakukan dan paling kita butuhin. Banyak banget wishlist yang pengen banget aku checklist di tahap ini. Kayak punya karir yang baik, ngelarin S2 aku tepat waktu, bisa jalan-jalan kemanapun, atau beli kebutuhan-kebutuhan yang aku perluin banget dan bisa membantu aku untuk ningkatin produktivitas aku setiap harinya. But I've been having a lot of problems to spend my money wisely dan lebih efektif lagi. Karena kalau aku pikir-pikir ternyata banyak banget hal-hal yang aku abisin untuk sesuatu yang kurang produktif, kurang sehat, dan kurang baik buat diri aku sendiri. I mean, di usia 20-an kita sering banget dihadapin sama banyak banget pilihan. Mulai dari pilih jurusan kuliah, cari kerjaan pertama, keputusan untuk menetap di suatu tempat, atau sesimpel pilih bank yang cocok dengan kebutuhan kita. I know, di satu sisi kita tuh pengen banget yang namanya explore banyak hal, mencoba hal-hal baru dan cari tahu apa sih yang sebenarnya kita suka. Tapi di sisi lain, ternyata aku menemukan fakta bahwa ternyata tekanan atau pressure untuk milih sesuatu yang benar kadang tuh bener-bener bikin kita takut harus milih yang mana. So, these past few months, I've been investing a lot of time to actually thinking and find the things that I don't regret doing at my 20s. And this thing is also very important for me as a young adult. One, buying myself a good productivity tools. As a head of creative and also a content creator, I find it so easy untuk bisa develop creative ideas yang benar-benar bisa ngebantu aku untuk bisa produce konten-konten yang lebih baik lagi dengan cara memanfaatkan device yang baik dan berguna untuk aku. Caranya adalah aku harus punya device yang mendukung. And this past few months, aku udah checklist beberapa wishlist aku untuk bisa ngebantu aku meningkatkan produktivitas aku dalam content making, kuliah, dan juga kerja. And I've bought these devices satu persatu dengan cara nabung. But saving money wisely is not that easy, not until I found this hero, and suddenly it's the best thing I did in my 20s, which is choosing the right bank as my financial solution. Like what I've just said in the beginning of this video, usia 20-an tuh jadi fase transisi yang penuh banget sama keputusan yang benar-benar penting. Dari karir sampai masalah keuangan. And for me, salah satu keputusan yang mungkin kelihatannya sepele, tapi benar-benar krusial dan sebenarnya penting banget buat aku adalah milih bank yang sesuai dengan kebutuhan aku. Dan di dunia yang serba cepat dengan kemudahan akses teknologi dan informasi ini, menurut aku menemukan bank yang tepat itu bisa mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. But the problem is, terlalu banyak pilihan. Karena salah satu masalah utamanya adalah banyak banget pilihan yang ada. We cannot just choose this and that at the same time, right? Ada berbagai jenis bank dengan produk dan layanan yang berbeda-beda. Dari bank tradisional sampai bank digital. Setiap bank punya berbagai fitur kayak tabungan, kredit, investasi, dan layanan tambahan. And here is the important thing. Milih yang terbaik di antara semua opsi ini adalah salah satu hal yang sedikit membingungkan. But I have talked to some older people, my dad, my coworkers, atau teman-teman aku yang experience the same thing kayak aku. Dan beberapa dari mereka ada yang ngajarin aku untuk gimana caranya ngatasin kebingungan aku dalam memilih bank yang sesuai sama kebutuhan aku. First, I need to identify my real needs. Mereka tuh ngasih tau aku untuk nentuin sebenarnya apa sih yang bener-bener aku butuhin. Apakah aku butuh akses informasi yang lebih gampang ke layanan bank digital? Apakah aku lagi cari bunga tabungan yang tinggi? Atau apakah aku lagi butuh akses yang lebih mudah untuk bisa ngajuin pinjaman pelajar? Jadi bener-bener harus aku bedah mana sih sebenarnya yang paling aku butuhin. Yang kedua adalah compare all the features. My dad keeps telling me untuk bikin list dari bank-bank itu, dimana bank-bank ini nawarin banyak banget fitur yang sesuai dengan kebutuhan aku. Tapi setelah itu aku harus compare mana yang paling baik atau mana yang paling tepat untuk aku pilih karena menawarkan lebih banyak benefit untuk diri aku. Nah, kalau kalian ada yang follow TikTok aku, dulu aku sempet cerita ke kalian kan soal Allegro kayak gini. And yes, Allegro itu adalah salah satu saving product dari Alobank, dimana dia tuh punya banyak banget benefit yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan aku. Salah satunya adalah semakin lama kita nabung di Allegro, keuntungannya juga makin gede. Nah, benefit pointsnya, nabung di Allegro itu anti ribet dan cara pakainya juga gampang banget. Dan di Allegro ini juga fleksibel, karena aku bisa narik kapan aja tanpa kena penalti. Terus benefit lainnya adalah bunganya itu berjenjang sampai 6,5% per annum. Dan buat kalian, teman-teman aku, kalau kalian pengen cobain Allegro kayak aku, ada promo cash reward juga untuk pengguna baru sampai dengan 100.000. I mean, that's a good deal, right? And don't worry, it's actually easy to use the app. Yang pertama adalah kalian tinggal login ke Alobank app, pilih menu savings yang ada di homepage Alo app, terus klik open Allegro, masukin nominal pembukaan, terus kalian bisa juga masukin nama Allegro yang kalian pengen, abis itu klik next. Terus konfirmasi detail pembukaan Allegro dan jangan lupa untuk baca dan berikan persetujuan terhadap terms and condition di Allegro. Setelah itu kalian bisa masukin PIN,
Dan kalau pembukaan Alo Girl udah berhasil, kalian nanti akan menerima bukti pembukaan di email kalian atau di Alo app. So that's it. Menurut aku keputusan untuk memilih bank yang tepat untuk kita pergunakan dalam mengatur keseharian kita sebagai seorang young adults di usia 20-an itu tuh penting banget. And I can say that this product from Alo Bank really helps me a lot untuk bantu ningkatin produktivitas aku sebagai seorang pekerja 25 tahun dan juga seorang mahasiswa, dan sekarang aku juga sambil jadi content creator yang membagikan ceritaku kayak gini. And yeah, I guess that's my best recommendation for now. Kalau kalian gimana? What are the things that you didn't regret doing at your 20s? Coba ceritain ke aku. Let me know in the comment section. So that's for today's video. I hope you guys enjoy it. Bye!